Terima kasih pagi hari ini. Ya, saya diberikan kesempatan, sebenarnya bukan hari ini, bukan jadwal saya. Tapi saya menggantikan teman saya, kata teman saya kurang enak body katanya. Jadi kemarin Erna telepon saya, minta tolong gantikan. Dan saya selalu siap sedia apapun. Saya percaya kita sebagai hamba Tuhan harus siap sedia dalam situasi dan keadaan apapun. Nah saudara, Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya diberkati, saudara, waktu kita penyembahan. Kalau kita teruskan tadi, saudara, saya merasakan lebih lagi. Tuhan ingatkan tiba-tiba apa? Tuhan sedang apa? Memberikan air minum kepada kita. Kalau kita mau lebih lagi, kita kan Alkitab katakan di dalam Yohanes, kalau nggak salah, Yohanes 7 ayat 36 dikatakan, pada hari puncak perayaan itu Tuhan katakan, hai engkau yang haus, datang dan minumlah. Dan saya percaya saudara, waktu kita pengen minum airnya Tuhan, saudara, kita siapkan hati kita. Kita rindu Tuhan lebih lagi, memenuhi kita dengan air Tuhan, air kasihnya Tuhan, air kehidupan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang mengalami letih lesu, kita mengalami beban berat, kita mengalami begitu banyak persoalan, saya percaya waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, saat kita minum airnya Tuhan, maka kita akan disegarkan kembali dan kita akan dikuatkan kembali, saudara. Nah, saya percaya hari ini, saudara, firman Tuhan sudah disampaikan beberapa minggu ini, dan gembala kita kemarin hari Kamis, waktu kita perayaan kenaikan Yesus ke surga. Dan saya percaya semua kita ada yang hadir di tempat ini. Ada yang tidak hadir kemarin, saudara? Semua hadir ya? Ya, puji Tuhan saudara kalau bisa hadir. Dan saya percaya perayaan ini luar biasa. Dan Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini. Yesus pernah mati di atas kayu salib. Yesus pernah bangkit dari surga. Bahkan Alkitab katakan Yesus sudah naik ke surga. Dan hari ini sudah Bapak Ibu, kita percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Waktu Yesus naik ke surga, Alkitab katakan bahwa Yesus berpesan pada murid-muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tetap di Yerusalem. Kamu harus menantikan janji Bapa. Karena Alkitab katakan bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan itu janji Tuhan dikatakan kepada murid-murid Yesus, dan saya percaya janji itu juga diberikan kepada kita. Dan Tuhan juga berkata dalam Kisah Para Rasul 1:8, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka Roh Tuhan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada setiap pribadi kita. Dan hari ini saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya janji Tuhan sudah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu, bahwa Tuhan pernah mencurahkan rohnya kepada gerejanya, kepada jemaatnya. Untuk apa saudara? Untuk menjadi orang-orang pilihannya yang akan membawa misi dan mandat ilahi. Yaitu apa? Mandat kerajaan Allah. Dan hari ini saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub 29 ayat ke-19 sampai yang 23. Coba kita buka bersama-sama Ayub. Kita buka Ayub. Ayub 29 ayat 19 sampai yang ke-23. Firman Tuhan ini luar biasa. Beberapa hari lalu Bapak Ibu Saudara, gembala kita diingatkan kembali tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan mau menjadikan kita apa? Sebagai apa? Pohon kehidupan. Dan saya percaya Tuhan mau setiap kita menjadi berkat. Namanya pohon saudara, saya percaya pohon itu kalau kita tanam, pohon itu bisa berbuah dan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah dan akan kita nikmati. Nah, saya melihat saudara di depan rumah saya pernah tanam 7 tahun yang lalu saudara, Bapak, 7 tahun kalau nggak salah, atau 8 tahun yang lalu saudara, ada mangga kecil saudara Bapak Ibu, segini saya tanam di depan. Saya tanam di depan itu saudara, pertama, wah aku nggak yakin ini tumbuhnya bagus nih. Tapi lama-kelamaan setahun, 2 tahun, 3 tahun akhirnya bertumbuh berbuah. Nah waktu berbuah pertama kali saudara sedikit, mungkin aku itu mungkin 100 lebih atau 200 biji lah gitu saudara. Nah tahun yang kedua lagi makin bertambah saudara, tahun kedua. Nah tahun ketiga makin bertambah. Nah tahun kemarin saudara itu paling melimpah. Sampai saya bagi ke tetangga semua, buah-buahnya dibagi ke tetangga, ke teman-teman semua saya bagikan semua. Kenapa? Kami nggak sanggup menikmati itu semua saudara Bapak. Walaupun buahnya kecil, tetapi manis rasanya. Dan itu bisa dinikmati semua orang, tetangga saya kasih semua. Kalau saya sama istri saya udah bosan makannya saudara.
Saudara bikin sambal, aulakan apa semuanya enak. Tetapi saya percaya saudara, tetangga kiri kanan depan semua sampai kasih, ada 10 biji, ada 20 biji, semua dikasih. Sehingga apa? Sampai habis ludes saudara. Nah kemarin saya berbicara, ngomong sama istri saya, nih saya minta satu kali lagi berbuah pohon ini. Kenapa? Semakin besar, akarnya semakin lebar, akhirnya keramik saya, tanah permah, semen saya pada pecah. Pada jebol, saudara, naik ke atas. Wah ini bahaya, nanti bisa rumah saya diangkat pula dia. Tumbang pula rumah saya, saudara. Kenapa? Karena akarnya semakin besar. Dan tumbuhannya semakin besar. Dan buahnya makin lebat. Tetapi saya bilang nanti tahun depan, kenapa? Mengganggu, nanti kasihan rumah saya ditutup semua mangganya, saudara. Akhirnya saya bilang, tunggu satu kali berbuah lagi banyak. Biar kita kasih tetangga semua komplek kita kasih semua. Biar dinikmati semua orang, saudara. Dan habis itu baru saya potong. Kenapa? Takut nanti rumah saya jebol, saudara, akarnya merambat kemana-mana. Kenapa? Semakin dalam akarnya, semakin besar itu pohonnya, saudara. Nah hari ini, saudara, kita melihat firman Tuhan luar biasa. Saya mengalami diberkati firman Tuhan, dan Gembala Yu sudah menyampaikan itu kepada kita hari ini, beberapa hari lalu, saudara. Nah saya akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pada hari ini. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dalam Ayub 29 ayat 19 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan dia mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan pada akhir musim. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat Alkitab ini, saudara, pembacaan ini luar biasa. Saudara tahu siapa itu Ayub? Bukan Ayub di sana, saudara. Itu Ayub kita di sini lain beda. Tapi saya heran juga Ayub kita di sini, saudara. Dia punya namanya Ayub, anaknya juga namanya Kesia gitu. Kok bisa kebetulan gitu Ayub ya? Bisa gitu, saudara. Kok sama gitu? Nah Ayub ini di sini. Tapi ini Ayub yang zaman dahulu, saudara, Bapak Ibu. Dan kita percaya Ayub adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan Tuhan bangga kepada Ayub. Bahkan dia berbangga kepada iblis. Apakah kamu tahu siapa Ayub? Hambaku. Oh dia tahu Ayub adalah orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat perjalanan hidup Ayub, saudara. Tapi saya melihat pada hari ini, saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan berikan tema adalah hidup dalam kebenaran akan mendatangkan kemuliaan. Nah kita lihat, saudara, Ayub dikatakan di sini ayat yang ke-19, akarku mencapai air dan embunku bermalam di atas ranting-rantingku. Nah saudara, saya perumpamaan tadi, saya punya pohon yaitu mangga. Saya tanam dari kecil dan dia ditanam, saya kasih pupuk, saya siram, akhirnya makin besar, akhirnya bisa berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh saya yang menanamnya. Nah bahkan banyak orang lah, saudara. Nah hari ini kita lihat Ayub bagaimana kehidupannya dalam setiap kehidupannya. Kita percaya kalau kita melihat akhir hidup Ayub adalah orang yang sangat-sangat diberkati luar biasa. Tetapi kita lihat sebelumnya bagaimana Ayub mengalami suatu proses yang luar biasa. Nah hari ini, saudara, Bapak Ibu, saya percaya Tuhan mau menjadikan setiap pribadi kita untuk apa? Menjadi pohon kehidupan. Supaya hidup kita akan menjadi berkat. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Gembala katakan bahwa pohon itu membutuhkan apa? Air. Untuk apa? Menumbuhkan pohon itu. Sehingga dia akan memberikan apa? Menghasilkan glukosa untuk tubuhnya. Dan dia akan memberikan oksigen bagi setiap orang di sekelilingnya. Dan hari ini saya percaya, saudara, kita adalah anak Tuhan. Orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah memerdekakan kita oleh karena kebenarannya. Hari ini, saudara, kita mau ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan membawa kita untuk mengalami kemuliaan. Seperti apa yang dialami oleh Ayub di sini dikatakan. Hal yang pertama, saudara, apa? Yaitu mengenal kebenaran. Nah, di sini ayat di sini dikatakan akarku mencapai air. Saya berpikir, apa sih akar? Akar adalah sesuatu apa? Sarana untuk dia apa? Menghisap nutrisi dari tanah.
dari sumber. Mungkin banyak di dalam tanah itu banyak sumber, ada air, semua nutrisi yang dibutuhkan supaya apa? Menyehatkan tanaman di tempat di mana ditanam. Nah, kemarin gembala sudah menyampaikan, enggak semua tanaman itu ditanam bisa bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Kalau tanaman itu ditanam tidak pada tempatnya, saya percaya dia juga tidak akan menghasilkan buah. Nah, sama juga pada hari ini sudah Bapak Ibu. Mungkin kita sudah ditanam, mungkin kita sudah berakar, tetapi kalau kita tidak ditanam pada tempatnya, maka kita tidak akan menghasilkan buah dan kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan oleh karena saudara, firman Tuhan satu ayat ini satu luar biasa. Saya ingatkan satu firman Tuhan itu dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan di sana. Ini seringkali disampaikan di tempat ini. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku berlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, saya percaya suatu pohon dia akan ditanam di suatu tempat yang baik dan dia akan menghasilkan buah. Dan begitu juga saudara Bapak Ibu kita yang sudah dipercaya kepada Tuhan dan kita ditanam dalam suatu tanaman di suatu tempat yang benar, yaitu di mana? Di gereja. Di jemaat Allah yang hidup, dasar tiang kebenaran. Nah, saya percaya saudara, ada banyak orang berkata begini, yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya menyembah Yesus, dimanapun saya beribadah, dimanapun saya berada, itu enggak masalah. Tapi menurut Alkitab, itu bermasalah. Kenapa? Setiap pohon harus ditanam pada tempatnya. Nah, begitu juga kita sebagai jemaat Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Enggak sembarang kita udah percaya Yesus langsung kita berleha-leha. Maka dikatakan Alkitab apa? Ditanam pada satu tempat, yaitu jemaat Allah yang hidup. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Supaya dia apa? Bisa berbuah bersama-sama. Itulah tempat yang paling subur, yaitu gereja Tuhan, yaitu jemaat Allah, yaitu apa? Dasar kebenaran, dan itu namanya gereja. Nah, berapa lamanya hari-hari ini sudah Bapak Ibu, orang tidak menyukai gereja. Kenapa? Karena dia tahu kalau ada di gereja ada masalah, ada banyak masalah clash di sana sini antara tetangga, antara teman, bisa saling berantem saudara. Tetapi Alkitab saya juga berkata bahwa manusia menajamkan dengan manusia, besi menajamkan besi. Nah, disitulah kita dibentuk. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa akarku mencapai air. Apa sih maksudnya saudara? Kebenaran Bapak Ibu. Waktu kita menerima suatu kebenaran yang disampaikan, apa kita langsung bertumbuh dan berbuah? Enggak. Seperti kita lihat Alkitab, ada seorang penabur, dia menabur benih di samping jalan. Ada menabur benih di batu-batuan, dia tumbuh berakar, tapi sebentar saja udah kena panas, langsung mati. Langsung ditabur di tanah yang baik, tanah yang subur, dia bertumbuh dan berbuah dan berkali lipat-lipat. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, kita sudah mendengar kebenaran, kita sudah disampaikan kebenaran, tapi banyak orang mendengar kebenaran tetapi tidak bertumbuh seturut dengan kebenaran. Kenapa? Karena akarnya tidak mencapai air. Nah, Ayub saudara Bapak Ibu, kita lihat bagaimana hidupnya luar biasa. Kenapa dia bisa begitu luar biasa? Bahkan Alkitab katakan embun bermalam di atas ranting-rantingnya. Artinya apa? Di atasnya ada kemuliaan. Kemarin saudara Bro Hepri, dia juga berkata berapa hari lalu sharing tentang dia pagi-pagi lari di suatu tempat, ada banyak embunnya. Kenapa? Di sekitarnya ada banyak pohon. Kenapa? Karena pohon itu hidup, saudara Bapak Ibu. Nah, kenapa hari-hari ini sudah banyak orang Kristen mengalami kematian? Tidak ada embun di atasnya. Kenapa? Karena akarnya tidak mencapai sumber air kehidupan. Nah, satu ayat luar biasa, saudara Bapak Ibu. Kita buka dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Kita buka bersama-sama. Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3 dikatakan di sana. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, pohon yang ditanam dikatakan di sini di tepi air apa? Alkitab katakan adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa kadang-kadang kita terima kebenaran, kita baca kebenaran, firman Tuhan, tetapi tidak bertumbuh? Kenapa? Karena kita hanya sekedar membaca, kita hanya sekedar mendengar. Tetapi Alkitab katakan, barang siapa yang merenungkan Taurat siang dan malam,
maka dia akan apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, Saudara Bapak Ibu, kadang-kadang kita menerima firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, enggak kita renungkan, enggak kita katakan, enggak kita apa? Katakan. Kan ada KPR 3T dulu. Katakan, pikirkan, rasakan. Katakan, pikirkan, rasakan. Nah itu artinya untuk kita mencapai akal semakin dalam, apa Saudara Bapak Ibu? Supaya akal kita semakin dalam, enggak ada cara lain. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita mulai apa? Katakan, kita pikirkan, dan kita mulai rasakan. Nah waktu kita perkatakan firman Tuhan Bapak Ibu, itu luar biasa. Kadang-kadang roh kita tuh meloncat. Sering biasa kalau malam-malam saya baca, saya mulai bermazmur, saya baca mazmur, saya katakan mazmur. Oh itu beda. Kalau kita memperkatakan itu dan kita mulai rasakan, itu ada sesuatu aliran air. Kenapa? Kita sudah mulai menemukan sumbernya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa seringkali orang tidak bisa bertumbuh dalam kehidupannya? Kenapa? Dia hanya sekedar baca. Bahkan yang paling tragis Bapak Ibu, udah bertobat, percaya Yesus, baptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, tetapi tidak pernah baca Alkitab. Kebetulan hari ini saya bawa Alkitab. Siapa di sini ada Alkitab di rumah? Ada? Ada semua Alkitab ya? Ini Alkitab manual. Bukan Alkitab ini Saudara. Saya lebih suka kalau baca itu lebih, kalau ini biasa hari-hari, biasa-biasa, tapi saya suka lebih baca ini manual. Dulu bro kita Sukardi, luar biasa. Dia bisa baca Alkitab sampai hari ini sudah 20 kali semenjak dia bertobat. Saya tidak pernah hitung Bapak Ibu, tapi saya belum sampai 20 kali. Kenapa? Sering kali bolong. Tetapi kalau hitung saya masih belasan. Mungkin sampai belum 20 saya baca Alkitab. Saya bertobat tahun 93. Nah waktu kita bertobat, saya percaya Saudara kita baca Alkitab. Kita baca Alkitab. Kenapa Saudara penting baca Alkitab? Karena Alkitab adalah pikiran Tuhan. Firman Tuhan adalah itu pikirannya Tuhan. Itu adalah isi hatinya Tuhan. Dan Alkitab katakan pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah waktu kita baca Alkitab, waktu kita renungkan Alkitab, waktu kita perkatakan Alkitab, berarti kita sedang merenungkan siapa? Merenungkan suatu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Nah oleh Saudara, semakin banyak kita perkatakan, semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, artinya apa? Akal kita semakin mendalam. Sehingga pada waktu kita memperkatakan firman Tuhan, Saudara, jiwa kita mulai diubahkan, Saudara. Pikiran kita mulai dibersihkan, Saudara Bapak Ibu. Nah, minggu lalu Bapak Ibu, gembala kita benar berkata, pikiran kita adalah medan peperangan. Di mana Saudara, kalau kita nggak diisi dengan firman Tuhan, Saudara, ada banyak yang berseliweran hari-hari ini. Apakah Saudara, waktu-waktu hari ini berapa banyak waktu yang kita buang dengan kita membaca medsos kita? Berapa banyak kita bermain TikTok? Berapa banyak kita bermain Instagram? Berapa banyak kita bermain apalagi Saudara? Di YouTube. Berapa banyak kita bermain di mana lagi? Di Facebook. Nah banyak waktu yang kita buang. Zaman dulu Bapak Ibu belum ada ini. Kalau kita mau apa? Maunya baca Alkitab. Malam, pagi, siang baca Alkitab. Dimanapun kita bawa Alkitab. Dulu Saudara ada satu Alkitab kecil saya. Tapi sekarang saya nggak bisa baca lagi itu Alkitab bisa ada. Kenapa? Mata saya semakin hari rupanya bukan malah semakin bagus. Rupanya semakin rabun rupanya. Semakin plus mata saya. Sehingga apa? Saya tidak lagi bisa baca yang kecil. Akhirnya saya baca yang seperti ini yang besar Bapak Ibu. Nah betapa pentingnya Saudara Bapak Ibu kita apa? Harus apa? Mengenal kebenaran dengan apa? Kita memperkatakan. Kita baca, kita renungkan firman Tuhan setiap dimanapun kita berada. Nah itu akan menumbuhkan iman kita. Nah waktu iman kita tumbuh Saudara, maka pengharapan kita juga bertumbuh. Nah waktu pengharapan kita bertumbuh, otomatis Saudara, kasih Tuhan dalam diri kita semakin juga akan bertumbuh dalam diri kita. Nah oleh Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan Yesua 1:8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Ini nasihat Yesua Bapak Ibu kepada umat Israel. Jangan lupa katakan firman Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan. Baca Alkitab, katakan. Kita punya iman, pengen iman yang banyak. Kita mau pengen iman yang lebih. Tetapi kalau kita tidak baca Alkitab, saya percaya iman itu tidak pernah akan timbul-timbul. Kenapa? Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah oleh karena Bapak Ibu hari ini, untuk kita mencapai kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai apa? Supaya kita bisa menjadi pohon kehidupan, nggak ada cara lain kita. Harus kembali apa? Kepada kebenaran firman Tuhan.
Kita harus mencintai kebenaran firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin saudara Bapak Ibu kita bisa meningkatkan iman pengharapan kita kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Mungkin saudara Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita baca Alkitab kita bosan. Bisa bosan, itu manusia. Tapi saya percaya kalau roh kita saudara Bapak Ibu, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, saya percaya Roh Kudus itu akan membimbing kita, akan menuntun kita untuk kita terus mencintai firman Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 7 ayat 38 di sini. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Nah, waktu kita membaca, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus bekerja dikatakan apa? Maka dia akan terus mengalir dalam hati kita. Kenapa banyak kadang-kadang orang mengalami kekeringan? Kenapa? Karena dia tidak merenungkan, tidak memperkatakan firman Tuhan. Padahal Alkitab katakan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia akan mengalir seperti sungai mengalir. Kalau kita lihat Alkitab, di dalam kisah di dalam firman Tuhan Yehezkiel 47, dari bait Allah akan mengalir apa? Air ke sungai. Mengalir sampai ke lautan, saudara. Kenapa? Nah, di situ, itu sumbernya Bapak Ibu. Nah, hari ini saudara kita tidak perlu cari kemana-mana. Kita tidak perlu lari kemana-mana. Dimanapun kita berada saudara. Yang penting kita percaya ada firman Tuhan dalam diri kita. Kita mulai menyembah, Alkitab katakan. Maka dari hati kita akan apa? Mengalir aliran air kehidupan. Nah, di dalam Ayub 29 ayat 4 kita buka. Ayub 29 ayat ke-4. Buka Ayub 29 ayat 4. Seperti aku, atau mungkin ayat sebelumnya sudah Bapak Ibu. Buka ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Ya, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya, aku berjalan dalam gelap. Lanjut. Seperti ketika aku ayat selanjutnya, ayat tadi saudara, ayat keempat. Saya bacakan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Nah saudara, Ayub di sini dikatakan ayat sebelumnya. Kenapa Ayub begitu luar biasa? Akarku mencapai air. Kenapa? Karena dia punya suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Alkitab kan, dari masa remaja Ayub sudah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Nah mungkin seringkali kita sudah baca Alkitab, kita sudah dengar firman Tuhan, tetapi kita tidak mau membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah penting sekali Bapak Ibu, saudara. Kenapa? Waktu hidup kita bergaul dengan Tuhan, maka kita akan dibawa kepada apa? Pengenalan akan Allah. Yaitu apa? Untuk menghidupkan setiap kebenaran yang pernah kita baca. Yang pernah kita dengar. Maka fungsi Roh Kudus apa saudara Bapak Ibu? Roh Kudus berkata di dalam ayat firman Tuhan dalam Yohanes 15 atau 16. Saya lupa saudara. Saya baca satu ayat. Saya diingatkan tiba-tiba. Yohanes. Nah, Yohanes 14 ayat ke-26. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di sana. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka saudara, waktu kita terima Roh Kudus, apa yang dikatakan Alkitab? Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita setiap apa yang pernah kita dengar. Apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita renungkan, Alkitab katakan Roh Kudus akan mengingatkan. Maka seringkali saudara waktu kita berjalan di hidup kita, tiba-tiba Tuhan ingatkan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman yang pernah kita baca. Tiba-tiba Tuhan berkata dalam hati kita, oh firman Tuhan ini dibaca. Oh iya, saya ingat ini pernah saya baca. Nah itu saudara, Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita. Kenapa? Fungsi Roh Kudus apa? Mengingatkan setiap firman yang Tuhan yang sudah sampaikan kepada kita. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu, supaya akal kita semakin dalam, nggak ada cara lain Bapak Ibu. Kita harus apa? Baca firman Tuhan, Alkitab. Kita mulai perkatakan di dalam 2 Korintus, kalau nggak salah 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 dikatakan, aku percaya
aku berkata-kata. Karena kami memiliki roh iman yang sama, maka aku percaya dan aku berkata-kata. Saudara, dari mana iman itu timbul Bapak Ibu? Nggak ada cara lain. Alkitab katakan, aku percaya kepada kebenaran, aku mulai perkatakan kebenaran, maka apa? Firman Tuhan adalah membangunkan iman kita. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, saudara, Paulus adalah hamba Tuhan yang diurapi luar biasa. Dia mengatakan kepada kita, kita memiliki roh iman yang sama. Maka saudara percaya dan saudara berkata-kata. Seringkali saudara kita bukan memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengeluh dengan keadaan kita. Kita mengeluh apa yang terjadi. Kita mengeluh setiap orang. Mungkin kita melihat ada orang ini. Kita seringkali membicarakan orang lain. Seringkali saudara kita tidak membicarakan diri kita sendiri. Nah, oleh saudara Bapak Ibu, hari ini mari. Firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kita harus apa? Kita harus mengenal kebenaran itu supaya kebenaran itu semakin bertumbuh dalam diri kita. Dan Alkitab katakan, orang yang seperti itu maka embun akan bermalam di atas ranting-rantingnya. Tuhan, kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada tabut. Di mana ada tabut Allah, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik itu di padang gurun, baik itu di tengah sungai, baik itu di bait Allah. Semenjak waktu bait Allah itu ditabiskan dan di sana ada terletak apa? Tabut perjanjian. Maka Alkitab katakan, maka kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Nah, sama juga Bapak Ibu hari ini. Kalau hidup kita nggak ada kebenaran dalam diri kita. Kalau dalam diri kita nggak ada kebenaran dari kita. Lalu kebenaran itu tidak mendatangkan, lalu kemuliaan itu datang dari mana? Nah, oleh sudah pada hari ini, untuk kita mendatangkan kemuliaan dari kehidupan kita, nggak ada cara lain. Hal yang pertama, kita harus berusaha mengenal kebenaran itu sendiri. Lewat apa? Kita mengenal isi hati Tuhan, yaitu kita perkatakan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, dan kita mulai apa? Rasakan firman Tuhan itu di dalam diri kita. Dan saya percaya kita akan seperti menanam pohon, akar kita semakin dalam dan semakin dalam. Nah, kita lihat kehidupan Ayub. Ayub, saudara, kenapa dia memperkatakan firman Tuhan ini? Waktu dia ceritakan ayat ini, saudara, dia sedang bercerita tentang masa lalunya. Waktu dia mengalami apa, saudara? Kalau kita lihat penderitaan Ayub itu luar biasa. Dengan sekejap dia kehilangan anak. Dengan sekejap dia kehilangan harta. Dengan sekejap dia kehilangan teman-temannya. Dengan sekejap tiba-tiba dia jatuh sakit yang sangat luar biasa. Sehingga Alkitab mencatat Ayub 2. Bahkan istrinya berkata, kenapa kamu tidak mengutuk Allahmu? Kenapa kamu masih percaya kepada Allahmu? Lalu apa kata Ayub, sudah Bapak Ibu? Masakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, sementara yang tidak baik kita tidak bisa terima? Nah, saudara, kalau Ayub tidak punya dasar yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti dia catat di dalam ayat 29, saudara, saya percaya Ayub tidak akan pernah kuat menghadapi tantangan yang dihadapi hari itu. Tetapi karena Ayub dia memiliki iman, dia memiliki dasar yang benar, akarnya mencapai air. Maka waktu dia mengalami proses dalam kehidupannya, maka Ayub menjadi kuat. Nah, berapa banyak hari ini saudara kita menghadapi tantangan kehidupan kita. Saya percaya kita semua akan menghadapi tantangan iman kita. Dan Tuhan mau pada hari-hari terakhir ini apa? Supaya kita membangkitkan iman kita. Kenapa? Hanya orang yang berakar ke dalam, dia akan diluputkan dari segala apapun yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Nah, oleh saudara, Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi pohon kehidupan. Nggak ada cara lain, kita harus apa? Masuk ke dalam lebih lagi. Kita harus tanamkan akar kita ke dalam lebih lagi, sampai mencapai sumbernya. Nah, saudara, firman Tuhan luar biasa dalam Efesus. Efesus dikatakan bahwa bendalah kamu berakar dan berdasar di dalam apa? Di dalam kasih. Nah, kalau kita punya dasar dan akar kita kepada Kristus dan adalah sumber kasih, saudara Bapak Ibu, saya percaya mungkin kita mengalami tantangan, mungkin kita bisa dikecewakan, mungkin kita bisa ditolak, mungkin kita bisa mengalami banyak hal yang terjadi di hidup kita. Tapi saya percaya kekuatan yang dari dalam yang Tuhan taruhkan di kita, itu akan membuat kita apa? Menjadi orang yang lebih dari pemenang. Nah, yang selanjutnya saudara Bapak Ibu, yang kedua, yaitu apa? Mengalami kebenaran. Pertama kita apa? Mengenal kebenaran. Yang kedua,
kebenaran itu harus kita alami Bapak Ibu. Nah, kita lihat baca Alkitab. Dalam Ayub 29 ayat yang ke-20. Ayub 29 ayat 20 dikatakan, kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Ayub ini memang luar biasa. Dia menyampaikan ini kepada teman-temannya. Dalam keluh kesahnya, dia berkata seperti ini. Kemuliaanku selalu baru padaku, dan busurku kuat kembali di tanganku. Nah saudara, saya percaya kalau akar kita ke dalam, kalau hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu hidup dalam diri kita, apapun tantangan dari kita, sudah Bapak Ibu, Alkitab katakan apa? Bahwa kemuliaanku selalu baru. Berarti apa? Selalu baru. Kan Alkitab selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu Tuhan. Maka saudara, penting waktu kita bangun pagi, saudara Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mau memperbaharui kekuatan kita setiap hari. Daud di dalam Alkitab, dia pagi-pagi bangun datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia butuh kekuatan di kehidupannya. Nah Ayub, saudara Bapak Ibu, karena dia tahu bahwa dia ada dirinya ada kebenaran, maka dia selalu datang kepada Tuhan. Maka dikatakan bahwa kemuliaanku selalu baru di dalam kehidupanku. Bahkan dikatakan busurku, artinya apa? Selalu mendapatkan kekuatan dalam kehidupannya. Setiap hari ada kekuatan, tidak ada kata mundur dalam kehidupan kita. Kalau hari ini sudah berpikir, oh aku ingin mundur, aku ingin tidak lagi melayani, aku ingin mundur dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadaku, berarti saudara sedang mengalami sesuatu. Sebab Alkitab saya katakan, orang yang kekuatan dalam Tuhan, dia akan tidak pernah mundur. Daud, Alkitab melihat dalam Alkitab, dia tidak akan pernah mundur sekalipun. Kenapa? Karena dia tahu dia bersama Tuhan. Nah kalau hari ini saudara, iman kita sedang diuji, mari kita miliki kebenaran dari kita. Kita harus apa? Miliki kekuatan dalam kehidupan kita. Yesaya bagus tadi, tiba-tiba Diana ada menyinggung ayat ini saudara. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan di sana. Dan memberi kekuatan kepada yang lelah. Di dalam Yesaya 40 saudara, 29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambahkan semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi letih, lelah dan lesu. Dan semua taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudara, kalau kita kuat di dalam kebenaran Tuhan, kalau iman kita kuat di dalam firman Tuhan, saya percaya kemuliaan kita selalu baru setiap hari. Maka kekuatan kita selalu apa? Selalu baru. Seperti apa? Raja Wali. Maka saudara, dalam kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, nggak ada kata kita mundur daripada Tuhan. Alkitab katakan, jangan mundur. Tapi sebagian Alkitab katakan, Paulus juga berkata, sebagian orang juga mundur. Tetapi bukan kita yang mundur. Nah, Tuhan mau saudara Bapak Ibu hari ini, mari kita tetap bangkitkan kembali semangat kita. Untuk apa? Untuk kita seperti Ayub. Untuk kita bangkit, untuk mengalami kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam ayat ini bagus sekali saudara. Ayub 42 ayat yang kelima. Mengalami kebenaran. Ayub bukan hanya sekedar dia berkata, Bapak Ibu. Tetapi Ayub sendiri dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Di dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lihat Ayub. Dulu, sekalipun dulu dia hanya kata orang. Tetapi dia dulu luar biasa Bapak Ibu. Dia punya kebenaran dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang saleh. Dia orang yang taat kepada firman Tuhan. Itu pun itu karena kata orang. Tetapi kita lihat ayat yang selanjutnya, yaitu 42 ayat 5 dikata, dulu kata, tetapi sekarang aku melihat Tuhan sendiri. Nah itu yang paling penting. Seringkali kita iman kita timbul, mungkin kata orang, ada dengar kesaksian dengan orang, oh luar biasa ya, akhirnya ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Seperti apa saudara, renungan hari ini, Naomi, dia bisa percaya kepada Tuhan oleh karena kepada Rut. Bukan, kebalik pula. Bukan. Rut percaya itu karena Naomi. Allahmu adalah aku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Artinya apa?
Dia percaya kepada Tuhan, itu baru kata si Ruth. Kata si Naomi. Tetapi apa yang terjadi setelah dia pulang kembali ke Bethlehem, rumah roti, saudara. Di sana dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Akhirnya apa, dapat suami namanya Boas. Nah saudara, Bapak Ibu, kadang-kadang kita mungkin dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan, mungkin kata orang, oh kita dengar kesaksian, kita mengalami sesuatu, tetapi Tuhan mau, saudara, seperti seperti Ayub, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah kalau seseorang sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan selalu ada padanya. Amin, saudara, Bapak Ibu. Satu ayat bagus sekali, saudara, di dalam Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Dikatakan di sana, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada apa? Orang yang diurapi. Nah saudara, saya percaya kalau kemuliaan Tuhan ada dalam diri kita, pengurapan Tuhan dalam diri kita, saya percaya nggak ada kata mundur, nggak ada kata kalah dalam dirinya. Saudara, beberapa kali saya kadang-kadang melayani orang cerita tentang setan. Oh, setan itu seperti besar sekali. Setan itu seperti luar biasa sekali melakukan hal-hal dalam kehidupan dia. Ada itu, ada ini, saya bilang, waktu saya dengar itu, saudara, dalam hati saya ada suatu kegeraman, saudara, Bapak Ibu. Masa si setan dibesar-besarin gitu? Masa si setan itu dipuja-puja seperti itu? Enggak terima, saya dalam roh saya enggak terima. Kenapa? Masa setan, Alkitab katakan dia dulu dikalahkan 2000 tahun yang lalu, kok masih dibesar-besarkan, saudara, Bapak Ibu. Nah, saudara, kadang-kadang kalau kita itu ada kegerangan diri kita, enggak terima, masa iblis kok dibesar-besarkan. Justru yang paling besar siapa? Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Amin. Jangan besar-besarkan setan, jangan besar-besarkan masalah. Besarkan Tuhan, seperti dikatakan apa? Seperti dikatakan Ayub. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini, hal yang pertama, saudara, kita mengenal kebenaran. Hal yang kedua, kita apa? Mengalami kebenaran. Dan saya percaya ada satu firman Tuhan dikatakan dalam Markus. Saudara pernah dengar seorang ibu namanya sakit pendarahan berapa tahun? Dalam Markus 5, seorang pendarahan, Alkitab katakan. Dia sudah sering mendengar apa? Tentang apa? Tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau saudara sudah sering dengar khotbah, sudah sering dengar Tuhan, tetapi saudara belum mengalami sesuatu, sudah jangan takut. Nggak apa-apa saudara dengar. Suatu saat saudara, waktu saudara mulai perkatakan, suatu saat saudara sedang mempercayai kepada Tuhan, nah waktu kairosnya Tuhan, maka terjadi mujizat. Seperti wanita ini saudara. Dia sudah sering dengar Tuhan kok. Yesus sudah diberitakan kemana-mana. Bahkan banyak orang dia tahu Yesus sudah menyembuhkan orang sakit. Yesus mengadakan banyak hal mujizat terjadi. Tetapi kenapa pada hari itu dia baru percaya kepada Tuhan? Berarti memang waktunya dia untuk mengalami Tuhan. Jadi ya, saudara, Bapak, Ibu hari ini, kalau saudara hari ini mulai baca Alkitab masih kok belum dapat sesuatu, nggak apa-apa, baca terus, percaya terus, sampai waktunya saya percaya ada perubahan terjadi dalam hati kita dan firman Tuhan itu akan menjadi ledakan yang luar biasa. Nah, ayat yang terakhir sudah Bapak Ibu kita buka firman Tuhan. Satu kata luar biasa, saat kehidupan kita dipenuhi kemuliaan Allah, maka kehidupan kita akan menjadi kuat dan menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kemuliaan Tuhan dalam diri kita, maka kemuliaan itu akan membawa apa? Kekuatan diri kita, sehingga kita bisa menghadapi masalah di kehidupan kita. Nah, yang terakhir sudah Bapak Ibu, saya minta para pemusik untuk naik ke depan. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Ayub yang ke-29 ayat 21. Ini bagus sekali. Ayub yang ke-29 ayat yang ke-21 dikatakan, kepadakulah orang mendengar sambil menanti, dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tidak seorang pun angkat bicara lagi, dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menada hujan
pada akhir musim. Nah, yang terakhir apa? Menjadi kesaksian. Oleh kenapa? Karena kebenaran dalam kehidupan kita. Ayub, sudah Bapak Ibu, dalam situasi dalam keadaan apapun, saudara, dia bercerita bahwa dia bisa menjadi berkat. Perkataan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya menjadi berkat orang-orang sekelilingnya, saudara. Sehingga apa? Banyak orang menantikan Ayub seperti menantikan hujan. Artinya apa? Dia dinanti-nantikan orang. Sama dengan pohon. Oksigen itu apa? Akan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, sudah Bapak Ibu, kalau kita ada Yesus dalam diri kita, saya percaya hidup kita bukan malah menjadi batu sandungan, tetapi justru hidup kita akan menjadi berkat seperti Ayub. Nah, berapa banyak hari ini saudara kita sudah percaya kepada Yesus? Kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Apakah hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mungkin kadang-kadang perkataan kita menyakiti orang lain. Mungkin kadang-kadang hidup kita, bahkan sikap kita bisa menyakiti orang lain. Bukan malah membawa mereka kepada Tuhan, justru kadang-kadang membuat orang lari daripada Tuhan. Nah, Ayub, dia menjadi kesaksian oleh karena dia mengalami kebenaran dalam kehidupannya. Dia menjadi berkat. Satu ayat yang bagus sekali, saudara Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan, oh aku sudah terima Yesus, aku sudah diselamatkan. Coba kita buka dalam Roma 12 ayat ke-6 sampai ke-8. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Roma 12 ayat 6 sampai ke-8. Bisa buka? Ya, saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Siapa di sini semua terima kasih karunia Tuhan? Amin. Saya percaya Alkitab katakan waktu kita terima Yesus secara pribadi, maka Tuhan memberikan apa? Karunia kepada setiap pribadi kita. Nah, sebagai jemaat Tuhan hari ini, kalau saya lihat Alkitab, nggak ada karunia diam. Semua orang yang percaya kepada Tuhan sebagai tiang penopang, sebagai jemaat Allah yang hidup, semuanya berfungsi. Seperti Ayub, dia berfungsi. Perkataannya membangun orang, hidupnya menjadi berkat. Dan hari ini Alkitab katakan, kalau kamu diberikan karunia untuk memberi, mari beri dengan sukacita. Kalau kamu diberikan sebagai orang-orang apa, melayani dengan kasih, melayani dengan apa lagi, dengan pujian, dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita layani untuk memuliakan Tuhan. Artinya semua jemaat Tuhan berfungsi. Nah, saya percaya kalau semua kita berfungsi, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara mungkin punya usaha, saudara diberkati dalam pekerjaan, saudara diberikan kemurahan untuk menjadi bendahara Tuhan, lakukan dengan sukacita. Mungkin saudara memberikan hati untuk menerima tumpangan orang lain, beri dengan sukacita. Atau mungkin saudara melayani dengan kepemimpinan, atau mungkin saudara banyak hal yang bisa saudara buat, lakukan semuanya. Kenapa? Karena sudah Tuhan berikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Dan saya percaya sudah Bapak Ibu, kalau ketiga hal ini ada dalam diri kita. Kita lihat hidup Ayub, di akhir hidupnya luar biasa. Semuanya boleh hilang. Tetapi pada akhirnya Tuhan kembalikan 2 kali lipat, lebih banyak lagi saudara. Tuhan mau hari-hari ini hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin gak banyak, mungkin sedikit, mungkin saudara hanya bisa berdoa. Oh, aku hanya bisa berdoa di rumah. Saudara bisa berdoa, siapa yang saudara perlu doakan? Saya pernah lihat saksian seorang ibu yang meninggal. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani dia. Rupanya dalam bukunya ada suatu catatan. Ibu ini pernah mendoakan seorang anak ini namanya yang sudah bertobat jadi pendeta. Nah, mungkin saudara hanya bisa berdoa di rumah. Atau mungkin saudara hanya bisa melayani di usher, counselor. Atau mungkin saudara bisa melayani di mana? Di singer, di pemusik. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena semua sudah diberikan kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Atau mungkin saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara hanya bisa membawa jiwa. Saudara bisa hanya mengatakan ke tetangga-tetangga saudara, sampai saya ingat mamanya di gembala kita di Jakarta.
Saya sungguh diberkati. Kenapa? Saya lama tinggal bersama dia. Orangnya penuh dengan sukacita. Tidak pernah katanya ngeluh. Karena dia punya tangan sudah buntung Bapak Ibu. Pagi-pagi bangun dia selalu sukacita, senyum. Nah, pernah lihat mukanya enggak? Namanya muka sedih enggak ada. Dia bisa bawa orang di sekelilingnya. AI dia bisa bawa. Dengan perkataannya, oh apa semua pokoknya ayo ke gereja. Ada berapa banyak jiwa bisa diselamatkan dari kehidupannya. Di rumah saudara kami tidak pernah dimarahin. Dia selalu masak untuk kami. Luar biasa. Orang tua umurnya sudah luar biasa. Tapi dia masih berfungsi. Nah kita masih sehat. Kita masih muda. Masih banyak hal yang bisa kita buat untuk Tuhan. Jangan sampai seperti Pak Damin tadi. Dia sudah banyak hal sudah. Kita lihat senyumnya. Kita bisa melihat sudah Bapak Ibu. Bagaimana dia bersaksi. Dia percaya, dia setia, dia taat. Sampai akhir hidupnya. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama-sama. 3 hal ini penting. Kenali kebenaran dalam kehidupan kita. Kenali kebenaran dalam kehidupan kita. Kedua, hidupi kebenaran itu. Alami kebenaran itu. Saya percaya waktu kebenaran itu memenuhi kita, maka kita akan terus mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan air hidupnya bagi kita hari ini. Tuhan mau setiap pribadi kita minum, lebih lagi minum. Hai engkau yang haus datang, katakan minum. Tuhan sudah sediakan air itu dalam kehidupan kita. Air itu sudah mengalir, Tuhan berikan kepada kita hari ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari saudara, minum lebih lagi. Sembah Tuhan lebih lagi. Beri waktu kita dengan Tuhan lebih lagi di rumah. Beri waktu dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Berapa jam sih Tuhan berikan kepada kita? 24 jam. Adakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu kita pergunakan? Kita bisa baca Alkitab bersama-sama di rumah. Duduk diam di hadapan Tuhan, menyembah. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan keadaan kita. Tuhan mau pagi hari ini. Seperti lagu tadi. Tuhan akan membuat kita seperti Raja Wali. Ku datang Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Katakan sekali lagi dari awal. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau membaharui kekuatan kita pagi hari ini. Sebab Tuhan adalah sumber air kehidupan. Mungkin hari ini kita sudah haus, kita sudah kering. Tuhan mengundang setiap pribadi kita datang dan minumlah.
haleluya. Sama-sama katakan, oh Yesus. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Haleluya. Terbang bagaikan rajawan, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Katakan haleluya. Kasih-Mu melingkupi bawaku dekat padamu. haleluya. Amin. Bagaikan rajawan, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Musik saja. Pagi hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwa Ayub bisa mengalami sesuatu yang luar biasa karena dia berakar kepada Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan mengajarkan kepada kita hanya kebenaran Tuhan yang akan membawa kita. Saat kita mengenal kebenaran, kita mengalami kebenaran, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Tuhan akan membaharui setiap pribadi kita seperti burung raja wali. Tidak dipungkiri sudah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita mungkin kita banyak masalah dan pergumulan. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, kalau engkau hari ini haus, kalau engkau hari ini lapar, datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang kepada setiap pribadi kita supaya kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu hari ini mungkin ingin membaharui. Mungkin saudara sudah merasa lemah. Mungkin saudara mengalami letih lesu dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara tidak ada gairah lagi dalam kehidupan saudara untuk ikut Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan hanya sekedar karena saudara percaya dan beragama kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Alkitab katakan dari hati kita tidak akan lagi mengalir aliran air kehidupan. Seperti sumur sudah mengalami kekeringan. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau datang pada hari ini kepada Dia, maka Dia akan membaharui kekuatanmu. Dia akan membaharui kembali hatimu, supaya engkau kembali untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Mari kita angkat pujian sekali lagi dengan rapnya. Saudara Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Mungkin saudara ingin didoakan hari ini. Mungkin saudara mengambil letih. Saudara lesu ikut Tuhan hari ini. Ada undangan Tuhan kepada kita pagi hari ini. Kami hamba Tuhan mau berdoa untuk Bapak Ibu, untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Ada aliran air di tempat ini yang akan terus mengalir. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Oh rabasyakarala bayara basyakarala. Haleluya.
Haleluya. Sekali lagi, mungkin saudara ingin didoakan, saudara bisa maju ke depan. Kami mau berdoa bersama-sama untuk Bapak Ibu, untuk mengalami janji Tuhan atas saudara. Haleluya. Oh Jesus, tepat bagaikan rajawan, kali membunuh denganmu, Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, membumbung bersamamu ya Tuhan, membumbung denganmu, terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi, membumbung bersamamu ya Tuhan, membumbung denganmu, oh, lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan, yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Kami tahu Tuhan, kami semua membutuhkan kebenaran-Mu di tempat ini. Tuhan, kami tahu hanya Engkaulah kebenaran dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau Yesus lebih dari apa yang sebelumnya pernah kami alami. Tuhan, kami rindu mengalami air kehidupan-Mu lebih lagi hari-hari ini. Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang berkata, hai engkau yang letih sudah berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kami tahu Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, kemana kami harus menjauh roh-Mu. Hanya kepada Engkau Tuhan kami datang hari ini. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya datang daripada Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Daripada mula keselamatan kami, daripada mula kebenaran kami. Karena Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah tempat pengungsian kami, Engkaulah tempat perlindungan kami yang teguh, Engkaulah kota benteng kami. Tuhan, dalam segala kesesakan, Engkaulah tempat perlindungan kami, sungguh sudah terbukti ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, setiap pribadi kami hari-hari ke depan Tuhan, kami semakin haus, semakin rindu akan kebenaran-Mu. Sebab kami tahu hanya kebenaran-Mu ya Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Hanya kebenaran-Mu yang sanggup membawa kami untuk kami mengalami kemuliaan-Mu yang sudah Kau sediakan bagi umat-Mu di tempat ini. Tuhan, bagi setiap kami yang haus pada hari ini, Tuhan, Kau akan memberikan minum, dan Kau akan memuaskan hasrat hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami semua diberkati oleh karena kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini di tangan Bapak Ibu ada amplop persembahan. Kita mau memberikan persembahan saat ini. Berikan dengan sukacita. Seberapa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita hari ini. Mari sebagaimana firman Tuhan berkata, beri dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sudah Kau curahkan di tengah-tengah kami. Kami tahu dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya menyerahkan hati dan pikiran kami dan hidup kami hanya kepada Engkau. Hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami masih berbagi, untuk kami masih bisa memberi. Tuhan, ini hati kami, ini pemberian kami, ini pengembalian kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang hari ini dengan tulus, karena mereka mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau kembalikan setiap apa yang mereka tabur di tempat ini. Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka Tuhan. Engkau berkati setiap hidup mereka.
Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati seluruh hubungan sosial mereka, sehingga mereka akan melihat hari-hari mereka adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan berkat, hari-hari yang penuh dengan kemurahan dan kebajikan. Oleh karena itu Tuhan, Kau menyatakan kasih karunia-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memakai kami anak-anak-Mu di tempat ini untuk kami menjadi saluran berkat. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati setiap mereka pengelola-pengelola keuangan di tempat ini. Berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, bila semuanya boleh dikelola dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat Tuhan saat ini angkat tanganmu. Ibadah kita sudah selesai, mari pulang dan terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan yang datang dari Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang sudah dimeteraikan dalam hati kita. Nikmatilah persekutuan di dalam hadiratnya, nikmati persekutuan dalam kasihnya, sehingga kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua diberkati. Tuhan katakan amin. Tuhan semua memberkati. Haleluya. Selamat berhari Minggu.